1. Trump ancam tarif 100% untuk Rusia, Putin tak terpengaruh. Ultimatum perang Ukraina. 2. Panas. Trump larang Zelensky serang Moskow, reaksi Kremlin, Gedung Putih. 3. Trump ungkap rudal Patriot untuk Ukraina sudah dikirim dari Jerman. 1. Trump ancam tarif 100% untuk Rusia, Putin tak terpengaruh. Ultimatum perang Ukraina. Putin tetap tegas lawan ancaman Trump, perang di Ukraina terus berlanjut. Moskow. Presiden Rusia, Vladimir Putin, tampak tidak tertawa-tawa dengan ancaman terbaru dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Trump mengancam akan menetapkan tarif sebesar 100% jika Rusia tidak mencapai kesepakatan damai untuk mengakhiri perang di Ukraina dalam waktu 50 hari. Tapi, Putin tetap tegas dalam sikapnya. Menurut laporan Reuters, Putin berniat untuk terus berperang di Ukraina hingga Barat memenuhi persyaratan perdamaian yang dituntut Rusia. 3 sumber yang dekat dengan Kremlin mengungkapkan bahwa Putin yakin bahwa perekonomian dan militer Rusia cukup kuat untuk menghadapi tindakan tambahan dari Barat. Putin percaya bahwa Rusia dapat bertahan menghadapi kesulitan ekonomi lebih lanjut, termasuk ancaman tarif AS yang menargetkan pembeli minyak Moskow. Trump, pada Senin 14 Juli, menyatakan rasa frustrasinya dengan penolakan Putin untuk menyetujui gencatan senjata. Ia juga mengumumkan gelombang pasokan senjata ke Ukraina, termasuk sistem rudal darat ke udara Patriot. Trump juga mengancam sanksi lebih lanjut terhadap Rusia kecuali kesepakatan damai dicapai dalam waktu 50 hari. Tapi, inilah yang menjadi kontroversial, Putin tampaknya tidak akan menghentikan perang di bawah tekanan Barat. Menurut 3 sumber Rusia yang memahami pemikiran tingkat tinggi Kremlin, Putin meyakini bahwa tidak ada yang serius membahas detail perdamaian di Ukraina dengan dirinya, termasuk Amerika. Dia akan terus melanjutkannya sampai mendapatkan apa yang diinginkannya. Selama 3 tahun terakhir, Rusia telah berhasil menghadapi sanksi-sanksi terberat yang dijatuhkan negara-negara Barat. Putin meyakini bahwa Rusia dapat bertahan menghadapi kesulitan ekonomi lebih lanjut, termasuk ancaman tarif AS. Persyaratan perdamaian yang diajukan Putin mencakup janji mengikat secara hukum bahwa aliansi NATO tidak akan melakukan ekspansi ke timur Eropa, netralitas Ukraina serta pembatasan angkatan bersenjatanya, perlindungan bagi orang-orang berbahasa Rusia di Ukraina, dan penerimaan atas perolehan teritorial Rusia. Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa negaranya tidak akan pernah mengakui kedaulatan Rusia atas wilayah-wilayah yang kini diduduki pasukan Moskow. Zelensky juga menegaskan bahwa Kiev tetap memiliki hak kedaulatan untuk memutuskan apakah akan bergabung NATO atau tidak. Salah satu sumber yang mengetahui pemikiran Kremlin menegaskan bahwa Putin menganggap tujuan Rusia jauh lebih penting daripada potensi kerugian ekonomi akibat tekanan Barat. Putin tidak khawatir dengan ancaman AS untuk mengenakan tarif kepada China dan India karena membeli minyak Rusia. And this is the part most people miss. Putin tampaknya sangat yakin bahwa Rusia dapat bertahan menghadapi tekanan ekonomi dari Barat, dan dia tidak akan mengalah tanpa perlawanan. Bagaimana pendapat Anda tentang sikap Putin dalam menghadapi ancaman Trump? Apakah Anda setuju bahwa Rusia dapat bertahan menghadapi tekanan ekonomi lebih lanjut? Bagikan pendapat Anda di komentar di bawah ini. 2. Panas. Trump larang Zelensky serang Moskow, reaksi Kremlin, Gedung Putih. Panas. Trump mengeluarkan pernyataan khusus kepada Zelensky mengenai serangan ke Moskow. Jakarta, CNBC Indonesia, Presiden Amerika Serikat, AS, Donald Trump, akhirnya memberikan tanggapan mengenai rencana Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, untuk melancarkan serangan ke Moskow. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah wawancara dengan Financial Times, FT, pada hari Selasa, 15 Juli 2025. Dalam pernyataannya, Trump menegaskan kepada Zelensky agar tidak menargetkan Moskow dengan serangan militer. Ini diungkapkan meskipun Trump sedang terlibat ketegangan dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, terkait konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Tidak, Zelensky, seharusnya tidak menargetkan Moskow, tegas Trump. Pernyataan ini langsung memicu reaksi dari Gedung Putih. Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menuduh Financial Times telah memutarbalikkan pernyataan Presiden, dengan menyatakan bahwa FT terkenal karena mengambil kata-kata di luar konteks secara liar. Presiden Trump hanya mengajukan pertanyaan, bukan mendorong tindakan kekerasan lebih lanjut. Ia bekerja tanpa lelah untuk menghentikan pembunuhan dan mengakhiri konflik ini, tambahnya. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, juga memberikan tanggapan terhadap laporan tersebut, menyatakan bahwa, biasanya, semua ini adalah berita palsu. Namun, ia juga menambahkan bahwa, terkadang ada kebocoran informasi serius, bahkan dari publikasi yang sebelumnya kami anggap terhormat.
Laporan dari FT ini muncul setelah Trump memberikan ultimatum kepada Moskow, di mana ia mengancam akan mengenakan tarif sekunder yang berat kepada mitra dagang Rusia jika tidak ada kemajuan menuju perdamaian dalam waktu 50 hari. Trump juga mengumumkan rencana untuk mengirimkan sistem persenjataan canggih ke Ukraina di masa mendatang, yang akan didanai oleh negara-negara anggota NATO di Eropa. Sejak menjabat pada bulan Januari, Trump telah menekankan keinginannya agar negara-negara tetangga mencapai perdamaian dan telah beberapa kali melakukan panggilan telepon dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang berfokus pada penyelesaian konflik. Moskow menyatakan tetap terbuka untuk bernegosiasi dengan Kiev, tetapi hingga saat ini belum ada tanggapan mengenai kapan perundingan damai baru akan dilaksanakan. Kedua belah pihak telah melakukan 2 putaran negosiasi langsung di Istanbul sepanjang tahun ini, namun tidak ada kemajuan signifikan yang dicapai, kecuali kesepakatan untuk melakukan pertukaran tahanan dalam skala besar. TPS, Look. Gambas, video CNBC. https://www.cnbcindonesia.com/embed/video/64630 tanda tanya komscore sama dengan off. Apakah Anda setuju dengan sikap Trump yang meminta Zelensky untuk tidak menyerang Moskow? Atau Anda memiliki pandangan berbeda? Mari diskusikan di kolom komentar. Dan inilah bagian yang sering diabaikan, apakah langkah-langkah diplomatik ini benar-benar dapat menghentikan konflik, atau justru memperpanjang ketegangan? Mari kita bahas. 3. Trump ungkap rudal Patriot untuk Ukraina sudah dikirim dari Jerman. Trump mengumumkan pengiriman rudal Patriot untuk Ukraina dari Jerman. Jakarta, CNN Indonesia pada hari Kamis, 17 Juli 2025, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengungkapkan bahwa sistem rudal Patriot yang ditujukan untuk Ukraina telah dikirim dari Jerman. Pengiriman ini merupakan bagian dari kesepakatan yang didukung oleh Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO. Menurut laporan dari Anadolu, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat akan menerima penggantian biaya secara penuh untuk pengiriman ini. Sistem rudal itu sudah dikirim. Sistem itu datang dari Jerman dan kemudian digantikan oleh Jerman, ungkap Trump kepada para wartawan setelah menghadiri sebuah acara di Pennsylvania pada Rabu, 16 Juli. Trump juga menjelaskan bahwa pembayaran untuk sistem rudal ini akan dilakukan melalui NATO atau langsung dari negara-negara anggota Uni Eropa. Ia menekankan bahwa Amerika Serikat tidak akan melakukan investasi lebih lanjut dalam konflik antara Ukraina dan Rusia. Kami akan mendapatkan kembali uang kami sepenuhnya, tambahnya. Menurut Trump, jika Ukraina dan Rusia dapat mencapai kesepakatan perdamaian, itu akan menjadi hal yang sangat positif. Kita menyelamatkan 5.000 atau 6.000 tentara per pekan. Mereka adalah tentara Rusia dan Ukraina, bukan tentara Amerika, jelasnya. Ia juga menyayangkan bahwa pekan lalu, laporan menyebutkan bahwa 7.100 tentara, baik dari Rusia maupun Ukraina, telah tewas. Pengumuman mengenai rencana pengiriman rudal pertahanan udara Patriot ke Ukraina ini disampaikan Trump pada hari Senin, 14 Juli, sebagai upaya untuk membantu Ukraina dalam menghadapi serangan dari Rusia. Rencana ini muncul setelah Trump semakin frustrasi dengan sikap Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang enggan untuk bernegosiasi mengenai gencatan senjata dalam konflik yang berkepanjangan ini. Kami akan mengirimkan rudal Patriot yang sangat dibutuhkan oleh Ukraina, kata Trump, seperti yang dilaporkan oleh AFP. Pernyataan ini disampaikan setelah 2 minggu Amerika Serikat menghentikan sementara bantuan senjata ke Ukraina. Apakah Anda setuju dengan langkah ini? Ini adalah langkah yang bisa memicu perdebatan. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa pengiriman senjata hanya akan memperpanjang konflik, sementara yang lain percaya bahwa dukungan militer adalah kunci untuk membantu Ukraina. Bagaimana pendapat Anda? Silakan bagikan pandangan Anda di kolom komentar.